Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Kozinudin, pengacara TPUA yang sering kalian sebut tompel-tompel itu, yang juga berasal dari HTI, orang yang sering menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia. Dan kemarin saya melihat poster-posternya itu tersebar di TikTok, teman-teman. Ada yang membongkar jejak-jejak digitalnya. Nggak bisa mengelak lagi dia. Ini pengacara seperti ini ya, yang dari HTI, sudah tidak pernah menang di pengadilan, kerjanya bikin ribut mulu. Dan sekarang dia kumat lagi, teman-teman. Kumat lagi. Dia bilang, rakyat percaya kok kalau Jokowi itu pembohong. Rakyat yang mana? Rakyat sakit hati yang HTI dibubarkan, ha? Rakyat yang mana? Rakyat yang FPI itu yang sakit hati juga karena FPI dibubarkan. Aduh, kasihan banget dia. Dan dia lagi mengatakan, teman-teman, sebenarnya simple kok. Kasus ini tidak perlu masuk pengadilan. Loh. Kok tidak perlu masuk pengadilan? Apakah Anda sudah takut klien Anda dipenjara lagi? Kan Anda tidak pernah menang tuh di pengadilan. Terus kemarin dia bilang, saya menunggu momen-momen ini. Jokowi ada sebagai saksi dan saya cecar dia pertanyaan. Loh. So iya pengacara ini. So kuat pengacara ini loh. So apa ya? So banget orang ini loh. Padahal ilmu dia, kayaknya ya ilmu dia ini hanya seputaran khilafah, hanya seputaran mengubah ideologi bangsa, hanya seputar demokrasi itu kafir, demokrasi itu tidak cocok di Indonesia. Nah itu ilmu dia seputaran itu aja sebenarnya, teman-teman. Kok bisa-bisa aja orang seperti jadi pengacara. Nah selain itu, ketika di TV, Ahmad Kozinudin pelangak pelongo, teman-teman. Pelangak pelongo, asli pelangak pelongo. Kenapa dia pelangak pelongo? Dia diberi kuliah gratis dari pakar hukum Universitas Indonesia. Bahkan pakar hukum ini menyebutkan bahwa di kasus ini Pak Jokowi itu sudah menang 3-0. Terus dia si Kozinudin ini sok-sokan gitu, sok-sokan berilmu tapi aduh kosong juga rumahnya. Nah selain itu teman-teman, ada penalaran dari seorang yang kalau nggak salah namanya Bang Dias gitu, yang membongkar juga apa sih motif dari orang-orang ini mengangkat kasus ijazah Pak Jokowi. Dan dia juga menguliti ahli-ahli ini yang sebenarnya ya ahli gadungan, teman-teman. Ahli gadungan tapi keluar sana sini, ini telematika, ini pakar digital forensik, ini bla 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 babi bu. Aduh, apaan lagi orang-orang ini kan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan saya nggak mau pusing-pusing dengan legal truth dan sebagainya lah. Rakyat itu sederhana. Pak Jokowi mana sih ijazahnya? Tunjukkan. Selesai. Itu lebih simpel. Kita tidak perlu proses ke pengadilan dan sebagainya. Nah ini bunyi orang-orang yang sudah ketakutan, pengacara yang sudah ketakutan, yang dimana kliennya bakal dipenjara. Aduh Kozinudin, rakyat tinggal tunjukkan aja. Selesai. Serius kau selesai. Roy Suryo aja kemarin ditanya selesai nggak kalau ditunjukkan. Itu ketika Bang Yakub nanya, kuasa hukum Pak Jokowi nanya ke Roy Suryo, selesai nggak? Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Pelangap-pelongo juga si Roy Suryo. Aduh, sama aja orang-orang ini, framingnya jahat. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Betul, Indonesia betul ini bangsa besar. Kata Pak apa tadi itu 287 juta. Dan
kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Orang-orang sakit hati yang ormasnya dibubarkan oleh Pak Jokowi. Karena hanya Pak Jokowi yang berani membubarkan ormas-ormas ini, teman-teman. Karena jejak-jejak digitalnya itu sudah sangat jelas sekali. HTI mau mengubah dasar negara kita. Mau mendirikan negara khilafah. Ditambah lagi, wah, ini yang paling bahaya, teman-teman. Mereka sudah membangun pondasi di Indonesia. Apa itu pondasinya, Bang? Nah, pondasi mereka ini sudah membangun sekolah di Indonesia, yayasan pendidikan. Jadi mereka sudah membuat atau membentuk, mungkin kalau dibilang pasukan terlalu kasar ya. Mungkin anggota-anggota baru mereka nanti kelak beberapa tahun kemudian, teman-teman. Dan ini sangat berbahaya loh, sangat berbahaya. Dan tadi kata abang ini ya, masa kita mempercaya pakar telematika yang siapa yang mengakui dia pakar telematika? Dan juga ya ijazah Rismon yang masih diragukan juga sampai sekarang. Terus kita mempercaya dengan orang-orang seperti itu dibandingkan percaya dengan lembaga negara. Wah, abang ini luar biasa ini. Amerika ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang, maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya, punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55% mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita kalau kami mencurigai ini memang Rosyidra ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Waduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau memang hal seperti ini yang kita percaya, dengan mengaku Dr. Rismon yang katanya kuliah di Jepang, Rosuryo yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah. Ini kayak kalau saya melihat tidak salah S2-nya memang telematika, bukan kesehatan masyarakat. Apa ya? S3-nya itu kalau nggak salah jurusan teknologi gitu, teman-teman. S2-nya ya kesehatan masyarakat. Nah, S3-nya belum selesai, telematika. S2-nya Kesmas. Udah dokter dia? Iya, itu silakan aja. S3-nya, kalau S2-nya kalau belum dokter pemalsuan juga dia berarti ya. Pemalsuan juga. Dokter dia. Justru mereka berdua inilah dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Jadi kalau saya melihat seperti ini
ya Bung Nasir. Cobalah kita sasaran Jokowi dan Gibran ini adalah, kalau saya melihatnya ini adalah sebagai sasaran antara. Orang-orang pembenci Jokowi ini berusaha membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Saya menyatakan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Pertama, Prabowo adalah berlatar belakang militer. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada negara ini sudah puluhan tahun. Dan dia juga bukan orang sembarangan. Anak Sumitro. Wah, ini keren banget teman-teman. Keren banget penjelasan abang ini tadi ya. Intinya jangan kita mau diadu domba oleh kelompok-kelompok ini, Roy Suryo, Rismon, Tifa. Karena dari sisi pendidikan saja mereka ini bukan ahli teman-teman. Sudah dijelaskan tadi sama abang tadi itu ya. Kalau Roy Suryo S1-nya apa? Komunikasi, S2-nya kesehatan masyarakat. Ahlinya di mana gitu? Ahli itu minimal pendidikannya itu dari S1 sampai S3 itu simetris sama. Misal S1-nya informatika, S2-nya teknik elektro misal atau informatika juga. Terus S3-nya misal ambil lagi spesialisasi teknik apa gitu. Ini kan atau IT. Nah, ini baru dibilang ahli. Terus ambil lagi sertifikasi digital forensik sebagai ahli. Nah, ini baru disebut ahli. Mereka ini apa teman-teman? Rismon. Sekarang sudah banyak beredar kan video-video penjelasan-penjelasan terkait dengan keraguan ijazah S3 Rismon di Jepang. Tifa apa lagi? Apakah S1, S2, S3-nya nih simetris dokter? Simetris. Apakah dia spesialis dokter? Bukan. Terus dia ngaku ahli. Aduh, ahli dari mana? Planet Namek. Dan factual truth. Kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM, ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu asli, identik. Dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan tadi tintanya, stempelnya. Itu satu hal. Kemudian saksi-saksi teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto hard evidence. Nah, pertanyaannya apakah legal truth, apakah kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual truth. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali, apakah legal truth itu sama dengan ada distance-nya dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Kalah 3-0 ya kan? Masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa? Pelangak-pelongok dia, pucet dia. Disebut kalah 3-0, 2 atau 3-0, pucet dia. Ayo senyum Mas Ahmad, senyum. Mas Ahmad, ngamuk kalau bisa ngamuk kayak Munarman dulu tuh, nyiram orang di TV One tuh. Ayo Mas Ahmad, senyum, keluar-keluar lagi dong. Biasanya kan bersemangat Mas Ahmad ini. Ayo, lawan lagi, pakar hukum ini, lawan lagi. Aduh, kami tahu ilmu Anda cetek gitu ya kan. Bukan tadi formalitas kebenaran itu. Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada Mas Ahmad, nggak ada itu. Bukti-bukti mereka nggak ada. Dari digital forensik doang. Bukti-buktinya digital forensik lah itu. Ini analog forensik. Sudah dijelaskan sama jenderal polisi kalau ini adalah analog forensik, bukan digital forensik. Ahli gadungan emang. Aduh. Itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Mengenai pertanyaan teman-teman, khususnya menyangkut dengan ijazah Bapak Presiden Jokowi, Presiden yang ke-7,
saya jujur mengatakan bahwa kita menghargai proses hukum yang sudah dilakukan. Awalnya kan selalu diduga, sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara ya. Makasih. Betul teman-teman. Ini bagus sekali nih penjelasan dari Kanda Bahlil. Kenapa orang-orang ini yang ngaku ahli sekarang, ngaku akademis, ngaku peneliti? Cobalah Anda membuat penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Bikin penelitian yang bisa membuat masyarakat itu lebih produktif. Itu yang penting. Ini bikin penelitian, bikin sebuah katanya ilmu pengetahuan akademis. Tapi tujuannya apa? Untuk membentur-benturkan rakyat, untuk membuat gaduh bangsa ini. Kok ahli kerjanya begini ya? Ahli dari mana sih mereka ini? Hah? Siapa sih yang mengakui mereka ahli? Ada nggak bukti-bukti mereka research papernya? Ada nggak mereka pernah membuat penelitian terkait dengan keahlian mereka sekarang? Ada nggak mereka pernah membuat jurnal terkait dengan hasil investigasi yang mereka lakukan terhadap ijazah Pak Jokowi? Minimal ilmu yang beririsan dengan itu. Ada nggak? Kalau nggak ada, ayolah, jangan ngomong-ngomong Anda ahli. Minimal ada jejak digitalnya, Anda pernah membuat sesuatu gitu yang bermanfaat, yang bisa dipelajari oleh semua orang. Itu yang Anda harus buat, bukan bikin gaduh. Ini kerjaan mereka bikin gaduh aja terus. Aduh. Bahlil menegaskan bahwa Bareskrim sudah beri pernyataannya. Iya, Bareskrim sudah memberikan pernyataan tegas, jelas kalau ijazah Pak Jokowi itu identik, teman-teman. Identik. Dan Pak Jokowi akan membuka ijazahnya ketika nanti di pengadilan. Ini sudah clear juga sama Pak Jokowi. Jadi tunggu saja nanti Pak Jokowi buka. Udah kalau dia pakar kepake sama negara, kagak jualan bacot. Intinya dia ngoceh-ngoceh di luar kagak ada yang gaji. Nah, kalau dia pakar apaan? Yang namanya pakar telematika itu dipakai sama Kemenkominfo. Tuh ya, itu baru bener. Nah, kuliah lo kepake. Rismon, pakar apa namanya, forensik ke apa tuh, pakar elektro apa segala. Kata dia kan gitu, doktor Jepang, gak tau Jepangnya Jepang mana, Jepang di gapuranya si Kimono Oyama atau siapa nggak tahu gue. Tim pembela ulama dan aktivis. Apa urusannya ulama dibela? Kan nggak ada masalah dengan ulama, itu kan pencurian pengaruh ulama. Betul. Pencurian pengaruh aktivis yang mengusut ijazah Pak Jokowi, memburu lah istilahnya, katanya TPUA gitu. Apa pula urusan TPUA dengan kenapa nggak dibentuk saja tim namanya tim pemburu ijazah Jokowi. Nah. Ini sekarang ya dibikin tim pembela ulama dan aktivis. Apa urusannya ulama dibela? Kan nggak ada masalah dengan ulama, itu kan pencurian pengaruh identitas ulama, pencurian pengaruh aktivis. Berbaik, jujur aja gitu. Bawa jadi jangan pemburu ijazah gitu ya. Itu pemburu ijazah Jokowi udah selesai. Ya, jangan bawa-bawa ulama, itu kan menarik-narik gitu. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Semua penjelasan-penjelasan tadi semoga bisa mencerahkan kita semua. Semoga bisa membuka wawasan kita dalam melihat persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ini yang sebenarnya kental muatan politiknya, kental muatan kebenciannya, kental muatan ingin membuat rusuh bangsa ini gitu. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Orang yang waras itu percaya dengan lembaga negara. Sudah berapa lembaga? Nggak usah lembaga negara deh, kita kesampingkan dulu nih lembaga negara. UGM aja yang mengeluarkan ijazah itu. Kok mereka nggak percaya gitu? Ditambah Bareskrim mereka nggak percaya, KPU mereka nggak percaya. Ya heran gitu. Dan tadi ya lucunya, ini lucu banget teman-teman. Ada yang komen di Instagram saya ngomong begini. Info cara jadi buzzer atau ternak Mulyono. Waduh. Anda mau jadi ternak Mulyono? Anda mau jadi buzzernya Mulyono? Syaratnya satu, harus waras.
Kalau Anda nggak waras, itu nggak bisa. Karena orang-orang yang berada di barisan Pak Jokowi dan juga pemerintah itu orang-orang yang waras, teman-teman ya. Minimal dia tidak menyebut dirinya ahli, dia tidak menyebut dirinya pakar, dan tidak merasa paling benar sendiri. Waduh, itu yang penting, teman-teman. Karena sekarang kalau kita lihat kelompok-kelompok yang terus menyerang Pak Jokowi itu kelompok-kelompok yang ya mengatakan dirinya oposisi, barisan rakyat, TPU mungkin ya, TPU tempat pembuangan atau tempat pemakaman umum. Ya itu selalu merasa benar sendiri, selalu merasa dialah yang paling membela rakyat, berjasa untuk mensejahterakan rakyat, berjasa untuk membela kepentingan rakyat. Nah ini yang selalu mereka kedepankan, ini yang selalu menjadi senjata mereka, teman-teman. Selalu bergerak atas nama rakyat, selalu menyuarakan atau berbicara atas nama rakyat. Padahal rakyat yang mana sih? Sama kayak si Kosinudin, rakyat yang mana sih yang selalu dibilang sama dia tuh? Emang kalian mau dibilang rakyatnya si Kosinudin? Nggak mau kan? Kalau kalian rakyatnya Kosinudin, ya berarti kalian setara dengan HTI itu, teman-teman. Karena rakyatnya Kosinudin kayaknya HTI doang yang ingin mengubah dasar negara. Waduh, yang selalu menyebarkan paham khilafahnya. Waduh, yang sekarang sudah dibubarkan dan terpencar-pencar. Waduh, inilah teman-teman. Bahayanya orang-orang ini. Selalu berkamuflase gitu. Berkamuflase demi mencapai tujuan yang sebenarnya dari mereka ini. Apa coba kepentingan si Kosinudin itu membela atau menjadi advokat TPUA? Kalau bukan cari muka, cari kawan untuk menyebarkan pahamnya. Apa coba? Aduh, apalagi advokat yang nggak pernah menang di pengadilan. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Saya tuh gimana ya? Heran juga, saya sering dikatain termul, saya sering dikatain dibayar berapa sih lu bang? Lu dibayar lu rela ngejual diri lu untuk jadi buzzer? Nah, sini gue kasih tahu. Saya ini buzzer dibayar 16M dan juga 24M. Aduh, kasihan banget ya. Aduh, kaum bater lobet. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.